Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang kencang suaranya, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh baik bagi hidup kita, dulu dan sekarang selama-lamanya. Katakan amin. Mari bersorak-sorai. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersorak-sorai bagi Yesus. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Haleluya. Yang mau menari bagi Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu saja katakan, bersorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi kita, umat kesayangan Allah. Amin. Yes. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Asik. Anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada kita semua, pada orang-orang yang dicintainya. Oh, Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku tahu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada orang-orang yang dicintainya. Yes. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetap
tetapi Engkau kan tetap tertawa. Lengan lambai katakanmu, sekarang Tuhan memberikan kemenangan pada kita semua. Katakan kiri kananmu, orang yang dicintainya. Oh, oh, jangan pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekali lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Katakan kiri kananmu, katakan, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita buka ibadah kita dalam doa. Ya Tuhan, kami datang untuk sujud, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Satu hal yang mau kami katakan, kami selalu bersuka-suka di dalam Engkau Yesus, karena janji-Mu ya dan amin. Bagi setiap kami, orang-orang yang mencintai Engkau, kami percaya Engkau lebih dulu mencintai kami ya Tuhan. Dan janji-Mu, tiap-tiap hari kami akan dibawa masuk dalam kemenangan, ke dalam kemenangan yang baru dalam nama Yesus. Kami bersyukur itu Tuhan mempunyai Engkau yang Allah yang dahsyat. Sucikan mulut bibir kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan Engkau Allah yang ada di tempat ini, Allah yang menedengkan telinga-Mu buat doa-doa, ucapan syukur setiap kami ya Tuhan. Bagi kami yang mengasihi, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, kami lihat timbul dalam hati, itu yang Engkau sediakan buat kami yang mengasihi Engkau. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Lebih dari itu Tuhan, hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar suara-Mu di tempat ini Yesus. Kiranya kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami selalu berjalan dalam track-Nya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Kami percaya kemuliaan berkat Pentakosta itu dicurahkan di tempat ini. Amin. Oh rabashika rabarabarabarabarabara. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapak Malau ya Tuhan. Pengurapan-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Oh rabashanda rabarabarabarabarabara. Banjiri kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami yang dibanjiri Roh Kudus, mereka semua akan melihat dan terdampak dari Roh Kudus yang ada pada kami, meluber tumpah ke tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Jemaat-jemaat nih di tempat ini pakai ya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, kami rindu jemaat-jemaat tempat ini, biar boleh menjadi saksi-saksi-Mu Yesus. Dan kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi, pertumbuhan jemaat terjadi. Amin. Di GBI Sutomotor dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami membawa doa kami buat teman-teman kami yang dalam perjalanan Yesus. Tibakan teman-teman kami tempat ini. Biarlah kami membuat mezbah yang besar
untuk keagungan nama-Mu di tempat ini. Sehingga kami percaya Tuhan, pengenalan kami akan Engkau akan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita yang siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan dengar-dengar firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kurang meriah tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan shalom. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan? Boleh lambaikannya tangannya tinggi. Haleluya. Kita orang yang percaya dikenan Tuhan. Roh Tuhan akan turun atas kita dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomos Tower sesi 2? Boleh lambaikan tangannya tinggi yang baru pertama kali hadir beribadah. Haleluya. Ada satu. Mohon Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya dengan hormat. Haleluya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita beribadah di tempat ini dari minggu ke minggu. Tuhan pasti melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Yang memuji Tuhan sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Nya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku pun menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Dia telah ubah ratapanku, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku Tuhan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan mari menari. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, yes. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu Tuhan. Sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu saja katakan, Kau telah ubah ratapanku, Kau ubah ratapanku menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan, sekali lagi dengan iman katakan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan, karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Mari bersama-sama memutar. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil
memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari bagimu Tuhan Yesus. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari, bertepuk tangan. Dan ku kan menari, mari bersama-sama di hadapan Rajaku menari. Yes, sambil memujimu ku menari. Oh, sekali lagi. Dan ku kan menari. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu Tuhan. Mujimu ku menari, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kiri kananmu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita undang Roh Kudus pada sore hari ini. Sebab kita percaya Roh Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Ya Rabb, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dari awal kita katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi tuh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, biarlah mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang. Mari bersama-sama buka hatimu, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada
sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami rindu Bapak Ibu saja. Dari awal katakan Roh Kudus. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Terjadi kuasa mujizat nyata, karena Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Oh ya, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Allah sedang bekerja. Mari buka kedua tanganmu Bapak. Tiada yang turut bekerja di antara kita. Mari kita angkat kedua tangan, mari kita berserah kepada Tuhan. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Turut bekerja karena roh Allah, karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh ya alabas nalalabo. Rohmu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Oh ya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Ya
buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh, ya laba, kiranya Roh Kudus hadir bagi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Oh, ya laba, lawatlah setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Ya laba, bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan mujizat dinyatakan bagi setiap mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hadirlah Tuhan, tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh ya la 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 lawat setiap kami ya Tuhan Yesus, lawat setiap kami ya Tuhan. Ya la 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 terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau sungguh baik bagi kami. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Mari ucapkan syukur. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh ya la 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 basana la bo. Biar dengan lidah kami mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara la basana la bara la bara la bara. Kami mengecap segala kebaikan-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Oh, haleluya, besar kasih setia-Mu bagi kami. Oh ya la 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 basana la 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 bo. Kami bersyukur. Haleluya. Ya la 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 basana la la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la la bara la bara la bara la bara la bara la bara.
sukacita bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya la 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 la. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan sebab kebesaran-Mu mengatasi langit. Dan dari hati kami mau menyatakan kepadamu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan kepadamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. kagumi Engkau ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan di minggu yang terakhir di bulan ini ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu bagi kami. Ini semua karena pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan sore hari ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan memberkati kami di bulan ini, bulan yang akan datang, bulan yang ada di depan kami, Tuhan akan memberkati kami lebih
ini lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dari tempat ini buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau mengulurkan anugerah-Mu atas bangsa ini. Engkau nyatakan kuasa keselamatan itu atas bangsa kami. Engkau jangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tahun 2024 dalam pemilihan presiden ya Tuhan, dan wakil presiden dan seluruh anggota-anggota dewan. Tuhan berkati ya Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang menaruhkan pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa kami. Engkau memberikan ya Tuhan pemimpin yang mencintai rakyat, pemimpin yang sungguh-sungguh rela berkorban untuk bangsa ini ya Tuhan, yang boleh mencintai NKRI ya Tuhan. Kami berdoa, berkati Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan anugerah-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Biar Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu atas hamba-hamba-Mu nih, untuk boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa ya Tuhan buat daerah ini, di mana Tuhan sekitaran Jalan Sutomo ini Tuhan. Kami berdoa Engkau lawat jiwa-jiwa, Engkau pulihkan setiap jiwa-jiwa, Engkau pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Dan kami percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan dari tempat ini, Engkau yang menarik mereka datang ke tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami berkati hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno, Asosiat Pastor Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Bapak Joshua Ginting dan Johnson Lase ya Tuhan, dan seluruh staf-staf yang ada di pelita kebenaran ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan sekolah teologi ini. Dan kami berdoa buat gembala sidang yang ada di tempat ini, hamba-Mu Bapak Hendro ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini. Urapan-Mu terus turun, dan pemeliharaan-Mu Tuhan akan Engkau nyatakan. Berkat-berkat-Mu Tuhan atas setiap para pengerja-pengerja dan seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu, dan juga Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hikmat dan pengertian yang dari surga itu ada pada kami. Pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Oh, saya melihat tadi kita memuji Tuhan sungguh luar biasa ya. Nah, saya percaya itu semua karena sukacita yang dari surga ada di tempat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan diri, bukan untuk supaya terkenal Bapak Ibu ya. Tapi ada orang dunia berkata seperti ini, kalau tidak kenal tidak sayang katanya ya. Tapi anak-anak Tuhan walaupun gak kenal pasti disayang ya. Karena firman Tuhan katakan, jangankan yang gak dikenal, musuh sekalipun harus kita sayangi. Kita harus berdoa buat orang yang memusuhi kita. Nah, supaya kita nanti mana tahu jumpa Bapak Ibu datang ke daerah kami, karena daerah kami daerah wisata gitu ya. Nah, nanti kita bisa saling menyapa dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya berasal dari jauh ya, dan juga ada yang dari dekatnya ya. Kalau dari jauhnya itu dari Belgia Bapak Ibu ya. Wah, mungkin Anda berkata, wah kok ganteng kali Bapak itu dari Belgia, kan gitu ya kan. Iya, saudara, yang dari dekatnya itu saya melayani di Balige ya. Kami datang dari Balige ya. Kita semua di tempat ini satu keluarga, yaitu keluarga besar GBI Medan Plaza. Nah,
Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ke Bali G, di sana ada keluarga kita, yaitu sama marganya, yaitu GBI Jalan Sutomo. Di sini juga di sini juga Jalan Sutomo, di Bali G juga Jalan Sutomo. Jadi satu marga kita, ya kan ya. Satu merek namanya GBI Jalan Sutomo. Nah, kalau di sini towernya ada, kalau di sana House of Worship, ya gitu, House of Glory gitu ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, saya datang melayani atas undangan Bapak Gembala kita. Terima kasih Bapak, udah diberi kesempatan bagi kami untuk bisa melayani di tempat ini dengan keluarga. Istri saya ada di sudut sana yang paling cantik, ya menurut saya ya. Kalau Bapak Ibu kurang tahu gimana kan gitu ya kan. Tapi bagi saya dialah yang tercantik sedunia. Sedunia. Haleluya. Ya mungkin sedunia, dunia Bali G atau dunia mana kan gitu ya kan. Nah, tapi yang penting bagi saya dialah yang tercantik. Haleluya. Kami punya 2 orang anak. Tadi pagi mereka datang ikut juga beribadah di tempat ini. Tapi mereka ya tinggal di penginapan. Ya, 1 putri dan 1 putra. Nah, jadi lengkap ya, bagi orang Batak itu sudah lengkap katanya, ya kan gitu ya. Nah, puji Tuhan, biarlah ya mereka diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini adalah minggu yang terakhir bagi kita mengenai tema tentang berkat-berkat mulia daripada Pentakosta. Dan saya percaya sepanjang bulan ini kita menikmati berkat-berkat itu. Amin. Ya. Nah, ada banyak berkat yang disediakan Tuhan di hari Pentakosta dalam hidup kita. Nah, karena itu adalah merupakan janji Tuhan bagi kita. Kalau kita baca saudara kasih Tuhan dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat 29, dikatakan di sana, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara kasih Tuhan, sebelum hari Pentakosta yang terjadi di perjanjian baru Bapak Ibu, jauh sebelum itu Tuhan sudah menjanjikan itu lewat Nabi Yoel. Bahwa Nabi Yoel berkata pada hari-hari terakhir sebelum hari Tuhan itu tiba, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua umat manusia. Jadi saudara kasih Tuhan gak melihat status, tidak melihat saudara kasih Tuhan seperti apa keadaannya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang standar saudaraku. Mau anak-anak, mau perempuan, mau laki-laki, mau orang tua, siapapun dia yang disebut dengan manusia, mereka saudaraku akan dicurahkan roh. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika roh itu dicurahkan, nah sekarang bagaimana cara kita, bagaimana kita menyambut janji Tuhan itu? Nah, pada waktu itu bagi mereka yang menolak, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan berkat itu lewat pencurahan Roh Kudus itu. Tapi bagi mereka yang menerima, bagi mereka yang merespon dengan baik, mereka mengerti dan mereka tahu, dan sehingga mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa lewat pencurahan Roh Kudus itu. Amin. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini,
Kita semua bukanlah orang yang menolak, tapi kita semua yang ada di tempat ini adalah orang yang menerima Roh Kudus itu. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sehingga kita akan berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka terjadi pemulihan. Amin. Terjadi pemulihan. Ketika Roh Kudus disurahkan, maka terjadi mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Seperti Bapak yang membuka doa waktu kita memulai ibadah. Dikatakan saudara kasih Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Sama seperti apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, saat kapan itu bisa terjadi? Dilakukan oleh murid-murid. Saat Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan mereka menerima Roh Kudus itu. Amin. Dan saya percaya juga janji Tuhan itu berlaku bagi kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang satu kuncinya saudara kasih Tuhan, mari buka hati kita untuk Roh Kudus. Mari kita respon dengan Roh Kudus. Jangan seperti orang-orang di mana ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti dan memahami apakah Roh Kudus itu dan apa tujuan Roh Kudus itu dicurahkan bagi mereka. Pada waktu itu banyak mereka yang bingung. Pada waktu itu mereka banyak yang tercengang-cengang. Waktu itu mereka banyak saudara kasih Tuhan yang tidak mengerti. Dan mereka berkata, apa artinya ini semua? Apa artinya ini? Kenapa ini bisa terjadi? Mereka itu orang luar. Kok mereka tahu bahasa-bahasa kita? Karena Roh Kudus itu memberikan kepada mereka bahasa-bahasa baru. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka mengerti bahasa-bahasa orang lain. Saudara kasih Tuhan, ini pernah sekali disaksikan oleh seorang hamba Tuhan, worship leader, yaitu Bapak Pendeta William Counto. Ketika mereka melayani di satu daerah, waktu itu saudara kasih Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Mereka sebenarnya mereka berkata, mereka itu berbahasa roh. Waktu itu mereka itu berbahasa roh. Tapi orang-orang yang datang pada saat itu, mereka pikir mereka itu berbahasa mereka. Ada yang berkata, oh mereka itu berbahasa Inggris. Mereka itu berbahasa Cina. Mereka itu berbahasa Korea gitu. Sama seperti saya waktu dulu. Ketika saya baru gabung saudara kasih Tuhan kepada aliran karismatik yang disebut dengan gereja Pentakosta. Karena waktu SMP, SMA saya ada di Lubuk Pakam dan saya kos di rumah pendeta Bapak Ibu. Waktu itu kami dibawa saudara kasih Tuhan kebaktian keluarga. Ya, saya latar belakang dari Katolik. Ya. Waktu itu memang kami nggak ada lagi uang untuk masak saudara dikasih Tuhan. Ya mau tidak mau ketika ada seorang hamba Tuhan dari gereja itu mengajak kami untuk kebaktian keluarga dengan berkata, nanti di sana makan-makan katanya gitu saudara kasih Tuhan. Maka kami langsung ikut saudara, karena nggak ada lagi dua. Dengan keadaan terpaksa kami mengikuti kebaktian itu.
Waktu mereka berdoa, saudara kasih Tuhan, ada yang mereka berbahasa roh, ada mereka yang bernubuat, saudara kasih Tuhan. Kami juga pada waktu itu bingung, saudara kasih Tuhan. Tapi dalam pemikiran kami bahwa orang-orang yang beribadah itu adalah di situ orang Karo, ada di situ orang Batak, ada mungkin orang Cina, ada juga saudara kasih Tuhan orang luar gitu. Karena bahasanya itu berbeda-beda. Waktu kami pulang saudara kasih Tuhan, ya kami bertanya kepada om yang mengajak kami, Om, tadi yang kebaktian itu orang apa saja itu, kami bilang. Kenapa rupanya? Kok lain-lain bahasanya kami dengar? Saya bilang gitu, saudara. Oh, itu bukan bahasa-bahasa yang lain, itu adalah bahasa roh katanya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu itu, ya sadar atau tidak sadar, saya langsung merespon. Besoknya saudara kasih Tuhan, kami bilang alasan, sebenarnya masih adanya uang. Kami bilang alasan, Om gak ada lagi uang kami. Dengan satu alasan, biar nanti kami diajak lagi kebaktian gitu ya kan. Ya. Oh kalau kayak gitu ayo kita kebaktian. Kami pergi ikut kebaktian. Ingin apa? Ingin mendengar bahasa orang itu. Kami ingin menyelidikinya saudaraku. Ada banyak kami yang kos di rumah Pak Pendeta itu. Dan puji Tuhan saudaraku, itulah awalnya saya. Untuk apa? Mulai pelan-pelan ingin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita merespon Roh Kudus itu, maka ada banyak berkat-berkat mulia yang Tuhan sediakan saat Pentakosta itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, salah satunya adalah yaitu berkat Tuhan berikan keberanian bagi kita. Amin. Tuhan berikan keberanian bagi kita. Keberanian tentang apa? Menyaksikan iman kita. Menyaksikan Yesus itu ke banyak orang. Bahkan juga Tuhan akan berikan kepada kita keberanian untuk apa? Untuk mau melayani Tuhan. Saudara, ketika saya dulu saudara kasih Tuhan, saya ini adalah orang yang minder. Saya dulu ini adalah orang yang boleh dikatakan apa ya, pemalu gitu ya. Bahkan waktu saya ke Lubuk Pakam itu Bapak Ibu, saya dari kampung, saya itu tidak tahu bahasa Indonesia. Dari kampung, dari Samosir masuk kota Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak tahu bahasa Indonesia. Maka saudara kasih Tuhan, saya kebanyakan tinggal di kamar. Tapi ada salah seorang anak muda daripada gereja itu, dia mengajak saya terus bicara. Jadi ketika dia orang ini, anak muda ini, dia ngerti bahasa Batak, tapi dia susah mengucapkannya. Dia berbahasa Indonesia kepada saya ngerti bahasa Indonesia, tapi takut mengucapkannya. Karena apa? Takut pasir-pasir katanya gitu ya kan. Takut kelihatan Bataknya gitu saudara kasih Tuhan ya. Nah sehingga saudara kasih Tuhan, saya berbahasa Batak sama dia, dia berbahasa Indonesia kepada saya. Wah, sangat keren kami waktu itu, saudara kasih Tuhan ya. Orang bilang, wah ini orang dua ini seperti apa ini gitu ya kan. Saya ngomong bahasa Batak sama dia, dia ngomong bahasa Indonesia kepada saya. Dialah teman saya. Sepanjang dari kelas 1 sampai kelas 2. Saudara kasih Tuhan, di sekolah pun saya nggak ada banyak bergaul. Karena apa? Takut berbahasa Indonesia. Saudara kasih Tuhan. Sehingga begitu pulang sekolah langsung pulang dan masuk kamar. Gitu. Tapi puji Tuhan saudara kasih Tuhan. Begitu saya memberikan diri untuk merespon Roh Kudus itu dalam diri saya. Maka saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu mengubahkan. Amin. Justru saudara kasih Tuhan bukan lagi pemalu, tapi kadang-kadang malu-maluin saudara kasih Tuhan. Karena sudah apa saudaraku ya, sudah terlalu pede orangnya kan gitu ya. Nah jadi saudara kasih Tuhan, berkat-berkat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah berkat keberanian. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Dikatakan di sana Bapak Ibu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu.
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Saudara, kita lihat orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus itu. Memang mereka ada rasul-rasul pada waktu itu. Dan mereka, saudaraku, diubahkan hidup mereka menjadi seorang pemberani. Ya, saya ambil di sini contoh 4 orang, saudara kasih Tuhan. Yang pertama itu adalah Petrus. Petrus, dia yang dulunya adalah menolak Yesus. Tapi ketika Roh Kudus itu direspon dia dan dicurahkan atas hidupnya, maka keberanian seorang Petrus, dia, saudara kasih Tuhan, sangat berani untuk menjelaskan fenomena dan pengalaman Pentakosta itu pertama kali. Karena waktu itu banyak orang yang mengejek mereka. Seperti yang tadi katakan, oh mereka mabuk anggur, mereka sudah gila, mereka sudah sinting. Mungkin dikatakan, saudara kasih Tuhan, udah kurang 5, apa namanya saudara ya? Udah kurang 5 inci gitu, saudara kasih Tuhan kalian ya. Kurang ampere kata Bapak Gembala ya kan. Karena saudara kasih Tuhan, mereka diejek. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Petrus dia berdiri. Petrus dia bangkit dan dia berkata bahwa orang-orang ini bukan mabuk anggur karena waktunya masih pagi. Tapi dia menjelaskan dengan jelas apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan Tuhan lewat Nabi Yoel kepada orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Dan saudara kasih Tuhan, dengan berani Petrus berkata, bertobatlah kepada orang banyak itu. Dan dia katakan, sebab janji itu adalah kepada Anda, kepada kalian gitu. Dan juga kepada anak cucu kalian. Dan dia katakan, bertobatlah. Dan lebih berani lagi dia berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wow, luar biasa. Dan saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan berapa? 3.000 orang bertobat. Bukankah Tuhan kita Allah yang luar biasa dan dahsyat? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin Bapak Ibu. Ketika Roh Allah turut bekerja, tidak ada yang mustahil. Petrus begitu dia menerangkan tentang pencurahan Roh Kudus itu, maka 3.000 orang bertobat. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua yaitu Stefanus. Dengan keberanian seorang Stefanus ketika dia menyaksikan Yesus, dia tidak gentar, saudara kasih Tuhan, walaupun dia harus dilempari dengan batu. Dia menghadapi orang-orang yang memegang batu, saudara kasih Tuhan, yang siap untuk melempar dia. Tetapi Stefanus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 dikatakan, Stefanus dengan penuh, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57 dikatakan, maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melempari. Saudara kasih Tuhan, Stefanus dia tidak takut. Walaupun saudara kasih Tuhan, dia harus diperhadapkan dengan satu ancaman bahwa dia akan dilempari dengan batu.
tapi dia tetap menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan. Dia tidak tetap menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Yesus Kristus, dia yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dan kita lihat saudara kasih Tuhan, bagaimana surga terbuka. Petrus melihat kemuliaan itu terjadi atas hidupnya. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, apapun ancaman yang datang pada kita, kita tidak akan pernah takut. Amin. Karena saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita tutup mata di bumi ini, maka kita akan buka mata di surga. Amin saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Maka saudara kasih Tuhan, jangan takut. Walaupun mungkin diancam, walaupun mungkin diejek, jangan takut. Ya. Nah, yang ketiga saudara kasih Tuhan, yaitu saudara kasih Tuhan, keberanian seorang Filipus. Filipus itu saudara kasih Tuhan, dia pada waktu itu dia pergi ke Samaria. Dia memberitakan Injil di sana. Dan apa yang terjadi? Ada kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Seluruh masyarakat Samaria itu bertobat dan mereka mendapatkan mujizat-mujizat. Amin saudara kasih Tuhan. Haleluya. Mereka saudaraku yang kerasukan roh, itu saudara kasih Tuhan, kerasukan roh jahat itu dilepaskan. Dan saudara kasih Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Orang timpang juga disembuhkan. Bahkan pada hari itu ada yang bernama Simon. Dia adalah seorang ahli sihir yang membuat orang-orang Samaria itu sangat mengagumi dia karena ahli sihirnya. Tapi saudara kasih Tuhan, di saat Filipus berani memberitakan Injil di sana, maka apa yang terjadi? Masyarakat Samaria itu beralih. Amin saudara. Mereka tidak lagi saudara kasih Tuhan mengagumi Simon. Mereka saudara kasih Tuhan mengagumi firman Tuhan, Injil. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan Simon sendiri pun dia mengakui, sehingga Simon sendiri pun dia mengikut Kristus. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Simon sendiri pun dia bertobat dan dia mengikut Kristus. Saudara kasih Tuhan, keberanian itu membawa pertobatan yang sangat luar biasa kepada semua orang yang kita beritakan tentang Yesus. Yang keempat, yang terakhir adalah yaitu tentang siapa? Yaitu Ananias. Di mana saudara kasih Tuhan, Ananias itu dia berani untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Paulus. Kalau kita baca saudara kasih Tuhan di dalam pasal Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai 15. Ananias ini saudaraku, dia berdebat dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi supaya dia menumpangkan tangan atas Paulus, dia berkata saudara kasih Tuhan, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, pada saat itu Ananias takut dia. Wah, dia katakan, Tuhan ini kan orang jahat. Ini kan orang pembunuh. Tuhan, mungkin dalam pikiran manusianya seperti ini saudaraku. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan gitu kira-kira ya. Sehingga dia enggan untuk pergi supaya dia menumpangkan tangan kepada Paulus. Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu harus pergi karena dia
alat bagiku. Dia adalah pilihanku. Dan saudara kasih Tuhan, keberanian daripada Ananias untuk pergi menumpangkan tangan kepada Paulus, saudara kasih Tuhan, itu membuat Paulus dapat melihat kembali dan dia bertobat, sehingga Paulus itu menjadi alat Allah, sehingga dikatakan saudaraku, Asia itu dilayani oleh Paulus, saudara kasih Tuhan. Termasuk saudaraku ada banyak surat-surat Paulus yang sangat memberkati kita. Amin saudara. Yang membangkitkan iman kita, yang membawa kita untuk lebih dekat lagi mengalami pengenalan akan Tuhan itu. Sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan saudara kasih Tuhan, saya percaya kita juga adalah alat pilihan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, mari alami berkat Pentakosta tentang keberanian ini. Amin Bapak Ibu. Berani. Kalau orang waktu kita dijajah, penjajah saudara kasih Tuhan, kita katakan apa? Berani untuk apa? Merdeka. Amin saudara. Kita juga harus berani untuk menyatakan tentang siapakah Yesus yang kita sembah. Maka karena itu adalah berkat-berkat Pentakosta. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberanian daripada berkat Pentakosta itu? Yang pertama saudara, kita harus taat. Amin. Kita harus taat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara kasih Tuhan, kita harus taat. Murid-murid pada waktu itu, mereka sesudah melihat Yesus naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, mereka taat. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di Yerusalem mereka menantikan janji Bapa itu. Amin saudara. Mereka bukan berjalan-jalan ke tempat yang lain, tapi mereka taat. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara kasih Tuhan, orang yang taat itu pasti akan diberkati lebih lagi. Amin saudara. Dia akan menerima janji itu. Dia akan menerima berkat itu. Kita lihat bagaimana kepada Yosua dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Ketika Yosua melakukan itu, maka apa yang terjadi? Perjalanannya berhasil dan dia beruntung. Amin. Yosua saudaraku mampu membawa orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga Ishak. Ketika saudara kasih Tuhan, Ishak dia taat ketika Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, tapi tinggallah di Gerar sebagai orang asing. Maka apa yang terjadi? Ketika dia taat, dia tinggal di Gerar, maka saudara kasih Tuhan, ketika dia menabur, dia dikatakan diberkati, dia kaya, kian lama, kian kaya, dan sangat kaya. Amin Bapak Ibu. Selalu banyak yang mau taat di tempat ini. Haleluya. Ketika kita mau taat, saudara kasih Tuhan, kita terus menantikan Tuhan di tempat ini. Kita saudara kasih Tuhan melakukan firman Tuhan di tempat ini. Maka saya percaya tempat ini tidak akan muat lagi. Kita akan pindah ke lantai 7. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, kita akan melihat sekeliling kita ini. Mereka akan datang bersama-sama dengan kita memuji-muji Tuhan. Anak-anak muda, ketika engkau taat, wow, luar biasa, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, yang kedua saudara kasih Tuhan, selain taat, yang kedua adalah bertekun. Mari kita bertekun. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14 dikatakan saudara kasih Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Saudara kasih Tuhan, ketekunan ini akan membawa kita menikmati berkat-berkat Pentakosta itu. Saudara percayalah, bukan kuat dan gagah kita, tapi Tuhan melihat ketekunan kita.
Amin. Saudara, ketika saya diutus ke Balige, saya tidak ada, saudaraku, berpikiran untuk menjadi seorang gembala sidang. Kalau disuruh memimpin pujian, saudara kasih Tuhan, mau 1000 lagu pun saya mau 1 harian mimpin pujian juga saya siap gitu ya. Tapi kalau mau jadi gembala, Tuhan janganlah, karena saya bingung bagaimana caranya menggembalakan gitu ya kan. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan melihat ketekunan kita. Orang berkata untuk menjangkau jiwa-jiwa harus seperti ini, harus seperti ini, harus caranya seperti ini, caranya seperti ini. Untuk sebuah pelayanan triknya seperti ini, triknya seperti ini. Bagi saya cuman hanya satu triknya, saudara kasih Tuhan. Yaitu apa? Tekun berdoa. Amin Bapak Ibu. Tekun berdoa. Ya. Saudara, di Balige setiap Selasa sampai Jumat, jam 10 sampai jam 12 itu selalu kita isi berdoa. Isi berdoa, mau 1 orang, mau 2 orang, isi berdoa. Kadang mau saya sendiri, saudara kasih Tuhan, berdoa. Kadang full timer kita sendiri berdoa. Kita tekun terus berdoa. Dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan kita di sana. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, kita membangun rumah Tuhan di Balige. Saya tidak tahu dari mana ya caranya untuk mencari dananya. Tapi puji Tuhan, kita hitung-hitung, saudara kasih Tuhan, itu sudah sekitar 3M, saudaraku. Luar biasa. Saya bukan seorang pengusaha, saya seorang full timer. Dan jemaat Tuhan yang ada di Balige pun tidak ada pengusaha, Bapak Ibu. Ya, tapi rumah Tuhan bisa terbangun. Amin. Ya, agak mirip-mirip sedikit dengan Sumatera Resort, saudara kasih Tuhan. Maksudnya bukan mirip besarnya ya. Jangan nanti waduh gimana. Tiangnya yang mirip Bapak Ibu. Ya, tiangnya sama, agak besar tiangnya, saudara kasih Tuhan ya. Tiangnya besar, tiangnya yang mirip. Makanya kalau Bapak Ibu nanti datang ke Balige, singgah, saudara. Ingat gereja kita, Jalan Sutomo. Di Balige juga ada Jalan Sutomo, kan gitu ya kan. Maka saudara kasih, Bapak Ibu akan lihat rumah Tuhan di sana, tiangnya sama dengan Sumatera Resort, gitu ya kan. Besar. Dan saudara kasih Tuhan, saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan melihat ketekunan kita. Amin. Tuhan melihat ketekunan. Jadi saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, ayo tekunlah. Firman Tuhan katakan, jangan kita meninggalkan ibadah kita pada hari-hari terakhir. Amin. Tekunlah. Tekun beribadah, tekun berdoa, tekun memberikan persepuluhan, tekun memberikan persembahan. Oh, saya percaya yang terbaik Tuhan akan berikan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana supaya kita mendapatkan berkat Pentakosta itu adalah unity. Amin. Unity. Dikatakan ayat 21, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Waktu itu saudara kasih Tuhan, Yudas itu dia sudah bunuh diri. Tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Murid-murid pada waktu itu, mereka tidak mau kehilangan. Amin saudara. Sehingga dia berkata, kalau Tuhan memilih kami 12 orang, kami harus tetap 12 orang. Amin. Sehingga mereka berkata, ayo tambahkan satu lagi untuk bersama-sama dengan kami. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, itu berbicara tentang unity. Amin saudara. Kita juga di tempat ini harus unity. Kita unity menjadi jemaat Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan katakan, ketika kita unity, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kelimpahan. Amin. Di saat kita unity, ketika para murid-murid itu bersama, maka pada saat itulah
Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami berkat-berkat daripada Roh Kudus itu. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya percaya 3 hal ini gampang kita ingat. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berkat Pentakosta itu? Yang pertama adalah taat. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita harus bertekun. Yang ketiga, unity. Maka saya percaya bukan cuma hanya 1 bulan ini, bulan-bulan berikutnya, bahkan bulan berikutnya, sampai Tuhan Yesus datang, kita akan terus dituntun oleh Roh Kudus itu. Amin. Yang percaya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu sore hari ini. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah kiranya apa yang telah disampaikan kepada kami itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan, Engkau akan membuat kami lebih mengerti lagi ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika hamba-Mu berhenti, hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, hamba-Mu percaya sampai hari ini Tuhan melakukan mujizat bagi kami. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari engkau yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, mari sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Mari responi Roh Kudus itu. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus itu. Katakan, ini aku baikmu Roh Kudus, penuhi aku. Penuhi setiap umat-Mu ya Tuhan di tempat ini, kuasa Roh Kudus. Maka hamba-Mu percaya berkat-berkat Pentakosta itu akan mengalami mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa, Tuhan sekali lagi berkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat Pentakosta itu. Dan kami percaya mereka akan mengalaminya. Mereka akan mengalaminya. Mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa pilihan bangsa Israel. Biarlah shalom dan sejahtera-Mu turun atas bangsa Israel. Diberkatilah ke-12 suku bangsa Israel. Diberkatilah tembok-temboknya, puri-purinya. Yerusalem diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami semuanya.
Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang terus memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua percaya dan diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan kita pada minggu ini, yang pertama, di dalam gedung Stomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Tiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Empat, warta tambahannya. Ibadah FA minggu kedua di gedung Stomo Tower jam 18.30 WIB. Mari kita ajak teman-teman dan saudara kita menghadiri FA. Ibu lari lagi. FA 03 Raja Wali. Setiap minggu pertama dan ketiga jam 19.30 di rumah Bapak Harefa di Jalan Raja Wali nomor 1 nomor 135 Perumahan Mandala. Yang tinggal di daerah Perumahan Mandala boleh kita bergabung FA di Raja Wali 1 nomor 135. Demikian warta tambahan minggu ini. Ada warta tambahan lagi Bapak Ibu. Departemen Musik membuka kesempatan untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia bagi jemaat yang rindu untuk melayani agar dapat mengikuti training setiap hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Untuk minggu ini training akan diadakan pada hari Senin besok jam 3 sore dan hari Jumat pukul 3 sore di ruangan ini GB Stomo Tower lantai 4. Dan selanjutnya doa pengerja dilaksanakan pada hari Senin besok pukul 18.30 WIB di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, bagi pengerja wajib untuk menghadirinya dan mendaftarkan diri kepada pengerja yang bertugas. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya juga dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GB Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita agar bersama-sama kita menjangkau jiwa di tempat ini. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Selamat memberikan persembahan di kotak yang tersedia di pintu belakang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan menari di hadapan rajaku menari, sambil memujiku ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan dan Tuhan menari.
kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, Tuhan nari seperti raja dan penari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati